Jadi kita akan masuk dalam sesi diskusi tanya jawab. Kita akan memulai dengan teman-teman RBS ya. Silahkan teman-teman RBS live videonya dibuka yang mau bertanya, lalu bisa raise hand sehingga kita bisa lihat siapa yang sudah punya pertanyaan yang akan disampaikan. Sambil menunggu, teman-teman yang lain mungkin boleh mempersiapkan pertanyaannya. Om Abe mungkin sudah ada? Oh ya. Silakan. Oke. Ya baik, makasih untuk Pak Pendeta David yang sudah memberikan materi pada kami malam hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan, Pak. Saya mewakili daripada kelompok penganut Hades ini, Pak. Penantian sementara ini, Pak. Ya, tadi sudah dijelaskan dalam soteriologi reform yang meyakini bahwa saat seseorang mati itu, maka rohnya langsung berada di salah satu tempat di antara dua lokasi yang permanen, yaitu surga bagi mereka yang percaya pada Kristus dan neraka bagi mereka yang menolak Kristus. Tapi kalau saya lihat ini kelihatannya ini juga yang dipahami oleh Luther, karena si Luther mengatakan dalam kematian roh itu kembali kepada Tuhan. Walaupun kalau saya baca di bukunya Bernhard Loos itu, kelihatannya Luther memberikan gagasan tentang jiwa yang tidur sana, Pak. Karena kelihatannya dia ada keraguan dari Luther apakah tubuh itu terpisah dari jiwa atau bagaimana itu. Karena dia menyatakan bahwa jiwa itu akan dibangkitkan pada hari terakhir. Nah ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, apakah maksud Luther di sana jiwa yang tidur itu seperti apa itu, Pak? Termasuk apakah Luther itu memegang posisi dikotomi atau trikotomi? Tapi intinya bahwa tadi sudah dikatakan oleh Bapak bahwa reform percaya bahwa tubuh yang mati itu nanti akan dibangkitkan saat kedatangan Yesus kedua kali. Nah, ada keberatan umum, Pak, dari kelompok yang di luar reform, ya ini mereka yang menganut teori Hades ya, penantian sementara. Kalau memang demikian, kalau memang setelah orang mati dia langsung ke surga atau neraka, lalu bagaimana dengan penghakiman akhir zaman? Yang misalnya ditunjukkan dalam Matius pasal 13 ayat 40 sampai 43. Berarti aktivitas penghakiman akhir itu sepertinya sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, saya baca di bukunya Hokema, dia memberikan 3 alasan tujuan penghakiman tersebut. Misalnya, itu bukan menentukan destiny setiap orang, tetapi untuk menyingkapkan derajat upah atau penghukuman bagi setiap orang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dan sebagainya. Tapi ini dijawab oleh kelompok penganut penantian sementara itu, Pak. Bahwa surga dan neraka itulah upah bagi mereka yang percaya atau menolak Kristus. Jadi upah yang dibicarakan oleh Hukema itulah surga itu atau neraka. 2 hal itu yang merupakan upah. Jadi mereka itu lebih setuju pada tempat penantian sementara yang disebut dengan Hades di Perjanjian Baru dan Seol di Perjanjian Lama itu, yang nanti ditempati oleh orang-orang mati yang menunggu kedatangan Kristus kedua. Nah, bagaimana Pak David melihat hal ini, Pak? Makasih, Pak. Ya, mengenai Luther ya, saya tidak terlalu banyak mengerti atau mendalami mengenai Luther. Jadi saya pernah mendengar lah bagaimana ada orang yang, bahkan ini menjadi suatu perdebatan juga, apakah Luther dikotomi atau dikotomis, itu juga perdebatan banyak orang juga mengenai hal ini. Jadi saya tidak banyak bicara mengenai Luther pada saat ini karena saya juga mungkin perlu banyak belajar mengenai Luther ya. Tapi kalau mengenai reform, posisi orang reform memang mengakui tidak ada tempat yang namanya intermediate state secara tempat ya, place. Ya. Itu orang reform tidak percaya hal tersebut. Maka dalam pengakuan iman reform yang tadi saya sudah jelaskan, pengakuan iman Westminster misalnya salah satunya, itu tempatnya sudah cuma ada 2 option. Maka Westminster berani mengatakan bahwa selain kedua hal ini nggak ada tempat yang lainnya lagi. Ya, saudara bisa melihat juga bagaimana Kristus lah dalam kitab Lukas, ketika Kristus mati sekali salib, dia katakan pada penjahat yang sebelah dia, pada hari juga engkau akan berada bersama dengan aku di Firdaus. Itu apa? Tempat sementara? Tidak mungkin.
Tidak ada satu orang pun orang Katolik yang menerima bahwa ada tempat sementara untuk Kristus. Itu dia akan langsung masuk, itu rohnya akan kembali kepada Bapa di surga, nggak sementara. Enggak. Apalagi kalau mengatakan, tidak ada satu orang Roma Katolik yang mengatakan bahwa itu tempat sementara bagi Kristus adalah purgatori. Tidak mungkin. Tapi Yesus mengatakan bukan cuma dia akan masuk ke dalam kehadirat Bapa di surga, dia serahkan nyawanya kepada Bapa. Tapi orang sebelahnya, pada hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Itu sudah sangat jelas sekali. Kalau lihat, kita lihat Lukas ya, kita lihat satu perumpamaan daripada kitab Lukas. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-16. Ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin, ini terkenal. Orang kaya dan Lazarus yang miskin, ayat ke-19 dan seterusnya. Ini di sini bahkan mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang namanya soul sleep, itu tidak ada. Si orang kaya itu merasakan kesakitan pada saat itu juga. Dan dia merasakan, dia melihat ada perbedaan dengan apa yang dialami oleh si Lazarus. Kita tidak usah membuat ini menjadi suatu diskurs dalam arti ya sudah ntar akhir zaman atau akhir dari hidup itu mirip akan terjadi sesuatu yang demikian. Tidak, bukan itu maksudnya. Di sini paling tidak kita bisa mempelajari suatu hal bahwa orang yang kaya tersebut, tidak tahu namanya siapa, ketika masuk ke dalam api neraka di hati, itu langsung merasakan kesakitan di sana. Dia aware dengan kesakitan tersebut. Dia bahkan minta supaya dia bisa mencicipi air, satu tetes air saja. Bisa itu suatu hal yang sangat ironis sekali, karena dalam api neraka, itu dia akan dihakimi sampai kekal, tapi dia minta satu tetes air yang mungkin hanya bisa menyejukkan lidahnya setengah detik, cuma setengah detik saja. Jadi dia minta hal tersebut. Lazarus, on the other hand, itu duduk di pangkuan daripada Abraham. Nah, kita tidak usah mengatakan bahwa ini tempat sementara, Lazarus belum masuk ke surga, bukan di pangkuan Tuhan, tapi di Abraham. Ini Yesus sudah menceritakan mengenai orang Yahudi. Kedua orang ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu menganggap penting Abraham. Maka di sini Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Bahkan si orang kaya pun, Lazarus, nama dari Lazarus kita tahu itu orang Yahudi, tapi orang kaya ini juga pasti adalah orang Yahudi karena dia memanggil Abraham sebagai bapak. Abraham memanggil dia sebagai anak. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan, orang kaya adalah keturunan daripada Abraham, orang Yahudi. Jadi bisa melihat di sini ini langsung ya orang si Lazarus juga langsung masuk ke surga, menikmati blessedness di surga. Gak ada namanya tempat purgatori sementara, Hades dan seterusnya. Itu Alkitab tidak mengatakan hal ini. Kalau kita bicara mengenai penghakiman yang nanti, nah di dalam kitab Roma juga bicara mengenai hal itu. Kita buka Roma ya. Kita buka Roma pasal 2 ayat yang ke-7. Pasal 2 ayat ke-7, ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6, maaf, ayat yang ke-6. Di sana dikatakan ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini penghakiman yang akan datang. Tadi kita bicara mengenai already dan not yet. Itu kalau kita mau detailkan lebih lanjut lagi, itu semua ada. Jadi justification itu ada dimensi already, ada dimensi not yet. Sanctification ada dimensi already, ada dimensi not yet. Glorification ada dimensi already dan not yet juga. Semua adoption already and not, itu semua ada. Ini struktur ini kemana-mana, saudara. Dan Roma pasal 2 ayat ke-6 ini bicara mengenai bukan already justification yang kita seringkali bicarakan dalam soteriologi, tapi ini not yet justification, suatu hari. Dalam bahasa Inggrisnya saya coba baca ya. Roma pasal 2 ayat yang ke-6. He will render to each one according to his works. Ya, he will render to each one according to his work, dalam bahasa Indonesia ikan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, saudara. Saya pernah bertanya pada profesor saya, ini maksudnya apa? Apakah nanti ada jadi kita akan justification, penghakiman di hari terakhir itu ini berdasarkan dari perbuatan kita. Dia katakan iya, tapi perhatikan di sini dalam bahasa aslinya itu dia bukan ini according to, sesuai dalam bahasa Indonesianya mungkin jadi kata-kata menurut ya, menurut perbuatannya sesuai dengan perbuatannya. Bukan based on his works, bukan berdasarkan perbuatan, tapi sesuai dengan perbuatannya. Jadi nanti penghakiman yang akan datang, ini adalah penghakiman yang kita akan menghadap tahta penghakiman daripada Tuhan, dan kita akan melihat perbuatan Tuhan akan mengadili kita sesuai, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, tapi sesuai atau menurut perbuatan-perbuatan kita. Maksudnya apa? Pada saat itu, saudara, itu di hadapan setiap orang secara umum, baik orang percaya atau tidak percaya, yang juga akan melihat tahta penghakiman daripada Tuhan. Semua orang yang percaya itu dunia akan melihat
mereka akan diadili, dan perbuatan mereka itu sesuai dengan keputusan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dilepaskan daripada penghakiman akan datang pada orang-orang yang fasik tersebut. Nanti penghakiman dari orang-orang yang jahat, orang yang fasik itu juga sesuai dengan perbuatan mereka. Semua akan dihakimi sesuai dengan perbuatan. Itu di suatu show display bahwa keputusan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup dari orang itu, menyelamatkan, dan akhirnya hidup orang itu membuktikan bahwa keputusan Tuhan itu ya selaras. Orang itu akan menghasilkan buah, orang itu akan menghasilkan tindakan. Orang yang fasik juga demikian, keputusan Tuhan itu akan selaras dengan apa yang akan dia nyatakan dalam hidup dia, itu akan menghasilkan ya buah-buah yang tidak menghasilkan buah sama sekali, buah-buah yang rusak atau tidak menghasilkan buah sama sekali. Jadi saya percaya ada future justification, saya percaya hal tersebut. Kita banyak bicara mengenai hal ini, tapi itu bukan berarti bahwa kita ini sekarang sedang menantikan ya saat di mana kita ini nanti baru akan dinyatakan benar atau tidak benar. Enggak. Alkitab itu sangat strong sekali dengan menyatakan bahwa you have already been raised, engkau sudah dibangkitkan, engkau sudah menikmati, engkau sudah kalau gini ya, kalau kita baru akan menantikan pembenaran tersebut, status kita adalah orang benar nanti, Alkitab tidak akan bicara mengenai already resurrection, itu tidak akan bicara. Fakta bahwa kita sudah mendapatkan status sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, itu menunjukkan bahwa kita sudah dibenarkan. Soalnya kebangkitan Kristus itu adalah pernyataan Allah, deklarasi Allah bahwa dia adalah orang yang benar. Dan kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, itu adalah aspek bahwa kita sudah dibenarkan. Kalau Tuhan sudah membenarkan kita sekarang, tidak mungkin Tuhan tidak membangkitkan kita sekarang. Itu sudah membangkitkan, itu roh kita. Itu bagian daripada soteriologi, daripada reform union with Christ, itu menghasilkan semua hal tersebut. Jadi mungkin bisa dimengerti dalam hal ini, ya, dimengerti dalam hal bahwa ya kita percaya ada future justification tersebut, tapi itu bukan justification yang menandakan kita akan diterima oleh Allah masuk surga atau tidak, bukan. Ya kita yang sudah di-justify sekarang, itu future justification akan mengokohkan apa yang Tuhan sudah lakukan sekarang melalui hidup kita. Ya buktinya Tuhan kita sudah dibenarkan dan kita sudah mengalami kebangkitan. Nah ini tolong pikirkan juga ya, tekankan juga mengenai dimensi dari already resurrection ini. Ini implikasinya apa terhadap pertanyaan yang Pak Albert juga tadi tanyakan, ini dampaknya apa? Kita harus pikirkan hal itu juga. Thank you Pak Albert. Ya, makasih Pak. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya saja ya, supaya waktunya cukup untuk teman-teman yang lain. Di sini sudah ada 3, harap bersabar. Kita mulai berikutnya dengan Pak Rainer. Silakan, Pak Rainer, mungkin ya, mic-nya dibuka. Ya. Terima kasih, Pak David. Terima kasih semua teman-teman. Jadi tadi menarik yang disampaikan dari pertanyaan teman-teman tadi soal tempat perhentian sementara. Dan saya mendengar apa yang disampaikan Pak David tentang perhentian sementara, Bapak meyakinkan itu tidak ada ya Pak ya. Karena ketika Tuhan Yesus di kayu salib, yang menyatakan di sebelah Tuhan Yesus, terus kemudian Tuhan Yesus menyatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di sorga. Nah, itu Pak, pada saat Tuhan Yesus, pasca Tuhan Yesus bangkit, ya Pak ya, itu kan berarti kita zaman now ini, kita yang sudah dipanggil oleh dalam kematian, itu kan kita nanti menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali dan menunggu Judgment Day. Pembuktian itu Pak, saya tidak memaksa untuk Bapak dan para teman-teman percaya. Ketika saya muda, ini kesaksian saya, ketika saya muda ada 2 malaikat yang membawa roh saya. Kemudian saya bertanya dengan 2 malaikat itu, kamu ini dari mana? Apa disuruh iblis? Karena saya takut 2 malaikat iblis bisa menyamar sebagai malaikat. Jadi dia bilang kepada saya disuruh oleh Tuhan untuk membawa kamu. Kemudian saya dibawa oleh 2 malaikat itu ke langit ketiga, dan langit ketiga itu sungguh gelap. Dan pertama yang dia tunjukkan kepada saya ada sebuah gedung dengan bercahaya sinar putih mengkilat yang menyilaukan mata saya. Dan saya bertanya, ini tempat apa?
Dan malaikat itu menyatakan kepada saya ini adalah surga. Lalu karena saya tahu itu surga, saya bilang, bolehkah saya masuk ke dalam? Malaikat itu bilang kepada saya, belum waktumu. Dia bilang begitu. Kemudian saya dibawa lagi ke suatu tempat, tempat agak remang-remang gelap. Dan di situ saya melihat nenek Pak, langsung poin kakek pertanyaannya, paman Pak. saya. Silakan Iya, langsung masuk justru pada disitulah pertanyaannya, Pak. saya baru tahu itu adalah tempat perhentian sementara, Pak David. Jadi saya meyakinkan banget ada tempat eh, penunggu sementara, Pak. Walaupun mungkin para teolog itu meragukan dan tidak ada pernyataan yang memang eksplisit kebenarannya. Tapi saya meyakinkan, saya sudah melihat tempat perhentian sementara, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Tahu dari mana tuh tempat perhentian sementara ya? Nggak dengeran mic-nya mungkin masih dinyalain lagi, perlu dinyalakan. Iya, Pak. Jadi saya melihat di situ ada orang-orang paman, kakek, nenek, bahkan teman saya yang baru 1 bulan meninggal, saya melihat jelas ada di situ, Pak. Jadi saya mengambil konklusi bahwa itu adalah tempat sementara. Begitu, Pak. Walaupun konklusi saya ini salah dan tidak bisa diterima oleh, silahkan saja, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan mengatakan itu, silakan kamu terima atau tidak terima, ya. Tapi segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita harus ada standar. Ya, kita tidak bisa mengatakan kalau tidak, ntar semua orang memiliki suatu pengalaman yang beda-beda. Ada denominasi, saya kasih tahu lah siapa, ya. Tapi mungkin saudara sudah tahu. Masuk ke surga, lihat lubang salib, lubang paku daripada Kristus. Yang satu kata lubang paku di sini, satu kata lubang paku di sini. Ini mana yang benar? Ya, kalau melihat suatu hal yang sama, ada suatu hal yang hard evidence, lihat Kristus, benar-benar lihat Kristus, tidak jadi satu masalah lubang itu ada di mana. Jadi ini fakta menunjukkan, ya. Kalau akhirnya mengatakan apa? Ya terserah kamu mau percaya atau tidak percaya, tidak bisa. Pada akhirnya ya kita sebagai orang reform, kita percaya Alkitab yang menghakimi semua pengalaman kita. Nah, kalau Alkitab katakan pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ya, kalau kita masih percaya ada tempat Firdaus, ada tempat sementara, ya sudah, kita akan percaya Yesus pun cuma bisa masuk dalam tempat yang sementara tersebut. Unthinkable untuk mengatakan hal tersebut. Kalau kita mengatakan Yesus sudah masuk langsung ke hadirat Bapa di surga, ya sudah, kita harus menyatakan bahwa orang di sebelah penjahat tersebut, atau kiri atau kanan, juga langsung pada hari itu masuk dalam tempat yang di surga. Itu kalau orang Katolik punya satu konsep, ya mungkin lah orang yang sudah mati masuk ke surga langsung bypass purgatori, masuk ke surga kalau dia adalah orang yang sudah sangat baik atau punya kelebihan jasa dan lain sebagainya, bahkan kelebihan jasa yang bisa dibagikan dan diberikan kepada orang lain. Misalnya untuk syarat masuk surga ada 100, dia punya kelebihan jasa 150, ya udah pasti masuk surga, tapi kita semua mungkin 60, 70, di bawah 100. Kita harus masuk purgatori tersebut. Ya, mungkin ada orang-orang yang bisa langsung masuk ke surga, tapi penjatuh tidak mungkin. Bagi orang Katolik, penjatuh tidak mungkin. Itu kelebihan jasa apa yang dia miliki sehingga dia bisa langsung masuk ke surga. Orang itu hidup seumur hidup, bahkan disalibkan mati sebagai seorang perampok. Ya, itu kelebihan jasa apa yang dia miliki itu bisa masuk ke surga. Nah, saya ajak ya kita semua, saya bukan di sini menghakimi apa yang kita lihat visi tersebut ya. Jadi mari kita menilai segala sesuatu pengalaman kita berdasarkan standar daripada Alkitab. Kalau tidak benar, kalau kita tidak mengatakan hal tersebut, ya sudah, kita tidak usah memikirkan mengenai pengalaman tersebut. Ya, apa yang Alkitab katakan, pada akhirnya orang reform memiliki suatu pemikiran sola scriptura. Ini Alkitab adalah norm yang tertinggi yang menghakimi segala sesuatu. Pokoknya Iman Westminster 1-10 bagi saya sangat luar biasa menariknya. Itu mengatakan bahwa hakim yang tertinggi, di mana segala sesuatu harus itu otoritasnya dia itu di atas segala sesuatu, kesulitan atau kontroversi agama dan lain sebagainya. Dia katakan hakim yang tertinggi adalah Roh Kudus, benar. Hakim yang tertinggi adalah Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang berbicara melalui Alkitab. Bukan Roh Kudus yang berbicara di luar Alkitab. Bisa saja kalau kita katakan, Westminster katakan Westminster divine pada saat itu, mengatakan bahwa Roh Kudus berbicara di luar Alkitab itu lebih wah daripada Roh Kudus yang berbicara hanya melalui Alkitab. Tapi Westminster itu mengatakan tidak, Roh Kudus hanya berbicara melalui Alkitab. Segala pengalaman kita dilihat daripada ya apakah Alkitab mendukung pengalaman tersebut. Kalaupun tidak melawan pernyataan Alkitab, tidak menjadikan pengalaman kita lebih penting daripada Alkitab. Ya, karena ada Alkitab, kesempurnaan pada Alkitab. Mengenai langit yang tingkat ketiga ya, itu Paulus juga mengatakan kalimat ini, 2 Korintus pasal yang ke-12, dia pernah dibawa dalam langit tingkat yang ketiga. Kita tidak perlu memikirkan langit itu ada berapa tingkat, surga itu ada berapa level. Kalau kita masuk dalam level yang pertama, belum level yang ke-7 misalnya. Lalu Paulus pun baru masuk ke level yang ketiga.
Saudara, dalam konteks dari orang Yunani pada saat itu, orang Yahudi juga pada saat itu, saudara. Langit itu ada tiga tingkatan, saudara. Tingkat yang pertama, langit itu adalah, ya ini, cakrawala, langit, ya. Itu tingkat pertama. Langit di dalam bumi ini, di mana burung-burung terbang, awan itu langit, saudara. Tingkat yang kedua adalah konsep daripada langit itu celestial things, yaitu benda-benda langit, benda-benda celestial, matahari, bintang, bulan, itu langit tingkat yang kedua. Itu di atas daripada atmosfer bumi, itu langit di atas, itu jagat raya alam semesta. Langit tingkat ketiga itu konsep daripada orang Yahudi adalah yaitu surga itu sendiri. Itu di luar daripada bahkan ciptaan ini. Itu langit tingkat yang ketiga. Ini bukan mengatakan bahwa saya sudah berhasil masuk langit tingkat yang ketiga, kamu baru langit tingkat yang pertama, bukan itu. Ya kita bukan mengatakan langit itu, surga itu ada berapa level, enggak. Maksudnya Paulus dia sudah masuk ke surga. Nah, dia mengalami hal tersebut. Tapi apa yang dia sekarang ada orang yang banyak masuk ke surga dan banyak membocorkan rahasia. Surga itu ini, itu, hati-hati. Paulus bahkan mengatakan bahwa pengalaman dia itu nggak bisa diceritakan kepada orang lain. Dia tidak menceritakan pengalaman itu sama sekali. Jadi ini menurut saya barulah orang yang benar-benar masuk dalam langit tingkat yang ketiga ke surga. Tapi dia tidak bisa menceritakan, dia tidak bisa share, dia tidak bisa kasih tahu. Dia lihat apa, dia dengar apa, tidak bisa katakan. Tadi Bapak men-sharingkan pengalaman ini. Paulus tidak mengatakan, dia tidak mengatakan apapun pengalaman yang dia dengarkan pada saat itu. Nah, hati-hati juga dengan hal ini. Sekarang silakan melihat Alkitab dan pakai standar Alkitab dalam menilai dan ya mengukur ya pengalaman kita sehari-hari. Oke, silakan ada lagi yang lain yang mau bertanya. Thank you, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita